Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Mbak Desi. Baik, Mbak Desi. Pagi. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang telah hadir pada hari ini, di mana hari ini sebenarnya merupakan hari terakhir saya bertugas di KPPN Mana, dan karena saya dimutasi ke home base, ke rumah di Batam, jadi saya harap ini merupakan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, langsung saja saya akan share screen materi kita pada pagi ini yang sudah juga saya kirimkan pada link Tri KPPN Mana. Jadi kita berbicara mengenai IKPA di 2022 yang berbeda, cukup amat berbeda ya, dengan IKPA di tahun 2021 yang lalu. Apa saja perbedaannya ya Bapak Ibu? Oh, jadi saya mohon maaf, jadi di sini ada beberapa satker baru, Sekretariat Bawaslu Suma dan juga ada di Sprindak Kopkaur. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin yang belum terlalu banyak tahu mengenai IKPA, intinya IKPA ini adalah kepanjangan dari indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari satuan kerja. Jadi kita akan mengetahui pertamanya nanti ini pendahuluan, apa sih yang mendasari reformulasi atau di istilahnya ada rumus-rumus yang baru gitu ya dari IKPA 2022 ini yang berbeda, sangat cukup berbeda dengan perhitungan IKPA 2021. Kemudian prinsip reformulasi IKPA 2022, jadi ada prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui. Dan yang ketiga reformulasinya. Nah, jadi intinya pendahuluannya ini kita mulai dengan permintaan dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, di mana beliau ingin fokus dari pelaksanaan anggaran kita di tahun 2022 ini adalah fokusnya ke kualitas belanja. Nah, Kementerian Keuangan ingin mewujudkan belanja berkualitas melalui peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, di mana akan terjadi perubahan paradigma tata kelola menjadi kualitas pelaksanaan anggaran. Yang kedua, perlunya simplifikasi penilaian kinerja agar lebih fokus kepada tujuan yang lebih strategis. Tidak terlalu banyak indikator yang dinilai, di mana kita tahu di tahun 2021 itu ada 13 indikator. Nah, di tahun 2022 ini kita akan memiliki 8 indikator. Jadi dieliminasi sebanyak 5 indikator dan akan berfokus kepada 8 indikator saja. Kemudian implementasi IKPA 2021 itu dari situ kita belajar bahwasanya di tahun 2022 ini kita harus meningkatkan akselerasi belanja kita dan juga pencapaian output, dan di mana di tahun 2021 target penyerapan meningkat, di mana di triwulan 3 itu tercapai 70%. Dan tentunya diharapkan akan meningkatkan perhatian kementerian lembaga, karena di tahun 2022 ini akan banyak permintaan penyesuaian atau koreksi. Maksudnya banyak hal-hal yang berbeda ya, jadi mesti banyak perhatian juga. Kemudian di nomor 4, penguatan penilaian kinerja berdasarkan pada capaian output yang disesuaikan dengan struktur anggaran hasil RSPP. Di mana indikator kinerja, capaian output, dan penetapan target penyerapan anggaran sesuai jenis belanja. Jadi di sini akan ada beberapa indikator yang dia fokusnya itu ke setiap jenis belanja, gitu ya. Kemudian intinya prinsip reformulasi IKPA 2022 ini adalah mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money, di mana kita berharap anggaran akan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat. Dan kemudian mendorong akselerasi. Akselerasi ini adalah percepatan, mempercepat belanjanya satker, dan harus mencapai output belanjanya. Kemudian menerapkan kewajaran perlakuan, fairness treatment. Jadi maksudnya antara satker satu dengan satker yang lain itu berbeda penilaiannya, maksudnya disesuaikan.
nggak pukul rata seperti itu ya. Nah, jadi intinya ini ada kerangka pengukuran IKPA, intinya itu dimulai dari Satker yang memiliki DIPA. Kemudian di sini kita akan memperhatikan mengenai kualitas perencanaannya, yang dia nanti terdiri dari 2 indikator ya, yaitu revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA. Sedangkan untuk kualitas pelaksanaannya, di sini kita akan memperhatikan indikator data kontrak. Kemudian akan ada tagihan, di sini ada indikator yang keempat, di mana juga akan didukung dengan indikator yang kelima, yaitu UP dan TUP dari sisi kualitas pelaksanaan. Kemudian yang nomor 6 itu adalah penyerapan anggarannya. Dan yang nomor 7, apabila terjadi dispensasi, itu akan dihitung sebagai indikator nomor 7. Dan setelah penyerapan akan dihitung indikator yang ke-8, yaitu capaian outputnya. Jadi totalnya kita lihat di sini ada 8 indikator. Nah, seperti yang saya bilang tadi, aspeknya pun pasti berubah. Yang awalnya 2021 itu ada 4 aspek, sekarang akan menjadi 3 aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Untuk kualitas perencanaan anggaran, dia ini total bobotnya adalah 20% dari 100%. Yaitu ada 2 indikator, yaitu revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA. Untuk aspek kedua, yaitu kualitas pelaksanaan anggaran, dia ini total bobotnya adalah 55 dari 100%. Di mana dia ini ada 5 indikator, yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, UP dan TUP, dan yang terakhir ada dispensasi. Nah, untuk aspek yang ketiga, yaitu kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dia ini bobotnya 25%. Ini indikator yang paling tinggi nilainya, yaitu capaian output. Nah, ini yang perlu sekali diperhatikan Bapak Ibu untuk pengisian capaian output, karena nilainya cukup ya, sangat besar, 1/4 dari 100%. Nah, apa aja sih sasaran perubahan indikator kinerja kita? Seperti yang tadi saya bilang kan cukup berbeda ya dari tahun 2021 ke 2020. Kalau kita breakdown lagi, indikator yang ke-8 tadi, yang pertama ada revisi DIPA, dia itu bobotnya 10%. Sasaran perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2022-nya adalah meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan. Yang kemudian indikator kedua yaitu deviasi halaman 3 DIPA, bobotnya ada 10%. Sasarannya adalah meningkatkan akurasi atau ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja per bulan. Jadi kalau yang tahun 2021 adalah seluruh jenis belanja, di sini di breakdown lagi lebih detail, yaitu per jenis belanja per bulan. Kemudian untuk indikator yang ketiga, penyerapan anggaran, dia itu bobotnya 20%. Sasarannya adalah mendorong percepatan belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulan per jenis belanja per triwulan. Kemudian yang keempat, belanja kontraktual, bobotnya 10%, sasarannya mendorong penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal. Nah, kalau di tahun 2021 itu kita hanya mengukur, dia itu berdasarkan ketepatan waktunya. Di tahun 2022 ini rumusnya itu akan difokuskan juga ke percepatan belanja. Bagaimana satker-satker ini istilahnya mau gitu ya, mempercepat belanja kontraktualnya. Kemudian ada indikator penyelesaian tagihan. Poinnya ini atau bobotnya ada 10%. Sasarannya mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual. Kemudian pengelolaan UP dan TUP bobotnya sebesar 10%.
Sasarannya meningkatkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP. Kemudian ada indikator dispensasi SPM 5%, bobotnya 5%, sasarannya meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran. Dan yang terakhir, indikator capaian output, sasarannya mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas. Nah, sekarang kita akan masuk ke reformulasi IKPA tahun anggaran 2022. Ini yang saya bilang tadi ya, tahun 2021, dia itu ada 13 indikator dengan 4 aspek. Sekarang ada 5 yang berwarna merah ini yang dieliminasi, tidak diperhitungkan lagi, sehingga sekarang di tahun 2022 hanya ada 3 aspek dan 8 indikator saja, seperti itu. Di mana aspeknya ini berbeda dengan di tahun 2021, ada aspek kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil. Nah, ini jika kita ingin mengkomparasi ya, tapi ini kita skip saja, karena kita akan langsung ke materi yang berikutnya, perhitungan masing-masing IKPA. Jadi intinya Bapak Ibu, formula IKPA di tahun 2022, nilai IKPA itu sama dengan total atau sigma dari nilai indikator dikalikan bobot indikator dan dibagi konversi bobot. Nah, konversi bobot ini bernilai 100% apabila Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai, tetapi akan bernilai di bawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu. Baik Bapak Ibu, untuk indikator yang pertama dan yang kedua mengenai revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA, nanti akan disampaikan oleh Pak Nas dari Kanwil DJPB Bengkulu, tetapi beliau akan hadir di tengah-tengah kita nanti di akhir acara, maka dari itu kita skip ke indikator yang ketiga, yaitu indikator kinerja penyerapan anggaran. Nah, ini harus kita perhatikan ya Bapak Ibu. Untuk indikator kinerja penyerapan anggaran, yang semulanya formula perhitungannya itu dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap target realisasi triwulan, yaitu 15% untuk triwulan 1, 40% untuk triwulan 2, triwulan 3 60%, dan triwulan 4 90%. Dan kemudian nilai IKPA-nya merupakan nilai rata-rata nilai kinerja triwulan, sehingga menghasilkan isu nih Bapak Ibu, penilaian tidak diperhitungkan berdasarkan jenis belanja, namun secara agregat. Sedangkan karakteristik penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja itu berbeda. Dan ternyata masih terjadi penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun. Dan diperlukannya akselerasi belanja atau percepatan belanja sejak awal tahun untuk efektivitas pencapaian output dan outcome-nya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga didapatkanlah reformulasi di tahun 2022 ini, yaitu nomor 1, ditetapkan persentase target penyerapan triwulan pada masing-masing jenis belanja, dan yang kedua, persentase target penyerapan dikalikan dengan pagu masing-masing jenis belanja yang akan menghasilkan nominal target penyerapan yang akan dikumulatifkan sehingga membentuk nominal target penyerapan triwulan untuk seluruh belanja triwulan. Baik, ini cukup membingungkan ya, tapi nanti kita lihat contoh kasusnya. Jadi intinya Bapak Ibu, formulasi yang baru itu contohnya kita ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Untuk triwulan 1, target penyerapannya itu sudah ditentukan. Untuk belanja pegawai, target di triwulan 1-nya adalah 20%, triwulan 2 50%, triwulan 3 75%, dan triwulan 4 95%. Kalau belanja barang, dia berbeda lagi targetnya. Triwulan 1 15%, triwulan 2 50%, triwulan 3 70%, dan triwulan 4 90%. Untuk belanja modal, targetnya itu
beda lagi, triwulan 1-nya 10%, triwulan 2 40%, triwulan 3 70%, dan triwulan 4 90%. Begitu juga bansos di triwulan 1 25%, triwulan berikutnya 50%, triwulan berikutnya 75%, dan triwulan berikutnya 95%. Nah, daripada bingung, kita langsung aja ke contoh kasus. Contohnya ini ada Satker A memiliki komposisi pagu sebagai berikut. Belanja pegawainya 51%, belanja pegawai yaitu jenis belanjanya 51, kode jenis belanjanya 51, di itu ada pagu 100 miliar, dan belanja barang 200 miliar, belanja modal 300 miliar. Nah, maka target penyerapan anggaran triwulannya adalah sebagai berikut. Kita lihat tabel ini ya Bapak Ibu. Maka di triwulan 1 kita kalikan. Kita tadi lihat di sini ya Bapak Ibu. Triwulan 1 pegawai. Dia itu kan targetnya 20%. Maka 20% ini dikalikan dengan total pagunya dia. Nah, maka 20% dikalikan pagu belanja pegawainya 100 miliar. Sehingga 20% dikalikan 100 miliar sama dengan 20 miliar. Kemudian untuk belanja 52-nya, tadi target penyerapannya adalah 15%. Maka 15% ini nanti akan dikalikan dengan total pagu belanja barang, yaitu 200 miliar. Berarti 15% dikalikan 200 miliar, dapatlah 30 miliar. Kemudian belanja modal, target penyerapan triwulannya 10%, maka dikalikan total pagu 53-nya, sehingga 10% dikalikan 300 miliar sama dengan 30 miliar. Berarti total target di triwulan 1 ini adalah 20 miliar ditambah 30 miliar ditambah 30 miliar sehingga hasilnya 80 miliar. Nah, 80 miliar ini dibagikan dengan total pagu secara keseluruhan dapatlah 13,3%. Nah, ini merupakan target penyerapan anggarannya. Ini target ya Bapak Ibu. Nanti kalau penyerapannya atau realisasinya berbeda lagi. Begitu juga untuk triwulan 2 ini dikalikan 50%, kita lihat di tabel ini ya, triwulan 2, begitu seterusnya sampai triwulan 4 sampai dengan belanja modalnya. Itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Dan nanti didapatkan hasilnya untuk triwulan 1 target penyerapannya 13%, 13,3%, triwulan 2 45%, triwulan 3 71,3%, dan triwulan 4 90,8%. Nah, untuk di 2021 dulu, ini dipukul rata semua. Untuk triwulan 1 15%, triwulan 2 40%, triwulan 3 60%, dan triwulan 4 90%. Sehingga ini kan baru target penyerapan anggaran aja ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana ketika terjadi penyerapan? Nah, ini saat terjadi penyerapan anggaran. Kita lihat total pagu 600 miliar, ternyata di triwulan 1 ada realisasi sebesar 54 miliar. Ini totalnya seluruh jenis belanja ya Bapak Ibu. Kemudian triwulan 2 ada realisasi 198 M, triwulan 3 ada realisasi 357 M, dan triwulan 4 ada realisasi 557 M. Nah, dibagikan ke pagu total ya, dapatlah 54 dibagi 600 ini jadinya 9%, triwulan 2 33%, dan triwulan 3 59,5, dan triwulan 4 92,8. Nah, udah dapat nih target penyerapan. Kita udah dapat juga total penyerapannya. Sehingga perhitungan IKPA-nya sebagai berikut Bapak Ibu. Untuk nilai kinerjanya, NKPA-nya, triwulan 1, yaitu sebesar 67,5. Ini didapatkan dari apa? Dari 54, yaitu realisasinya, dibagikan targetnya sebesar 80. Oke,
54 dibagikan 80 dikali 100%, dapatlah 67,5. Ini untuk nilai IKPA di triwulan 1. Untuk triwulan 2, didapatkan dari realisasi di triwulan 2, 198 miliar, dibagikan dengan targetnya 270 miliar, kemudian dikalikan 100. Nah, itu dapatlah 73,3. Tetapi untuk triwulan 2 ini dia itu menghitung secara rata-rata dari triwulan 1 ke triwulan 2. Jadi total IKPA di triwulan 1 67,5 ditambahkan dengan nilai di triwulan 2 73,3 dibagikan 2 jadilah nilai IKPA-nya di triwulan 2 adalah 70,4. Begitu juga triwulan 3 ya, Bapak Ibu, dirata-ratakan triwulan 1 2 3 dan triwulan 4 dirata-ratakan triwulan 1 2 3 4. Baik, begitu juga untuk Satker B, dia ini perbedaannya dia ada belanja bansos sehingga dia tabelnya lebih banyak, tapi prinsipnya sama persis dengan Satker A. Di indikator ini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ke indikator yang selanjutnya. Baik, tidak ada pertanyaan, sepertinya cukup jelas ya Bapak Ibu. Gimana Pak Helzan, jelas? Nanya Mbak. Ya, silakan Pak Engki. Ini Mbak, kalau misalnya yang akun 51, 52, 53-nya itu kalau misalnya akun 53-nya nggak ada, komposisi persentasenya berubah atau masih tetap kayak gitu Mbak ya? Nah, kalau dia tidak ada belanja 53, dia hanya ada belanja 51, 52, maka komposisi yang dihitung hanya di jenis belanja 51 dan 52 aja, Pak. Gitu. Jadi kita menganut prinsip tadi fairness-nya gitu ya. Jadi kewajaran. Jadi masing-masing satker itu dibuat rumusnya tidak sama antara satu satker dengan satu satker yang lainnya. Karena mungkin aja ada di satker lain ada belanja 51, 52, 53, 57, mungkin ada di satker lain 51 dan 52 aja. Nah, kalau ada satker X yang memiliki belanjanya 51, 52 aja, maka dihitungnya sampai 51, 52 aja. Jadi nanti ini totalnya pengalinya adalah kalau di contohnya ya, di satker A ini dia cuma ada 51, 52 aja. Contohnya 53 ini kita hilangkan. Maka perhitungannya adalah 50M yang di sini, Pak. Gitu. 50M dibagikan 300M. Seperti itu. Gimana, Pak? Jelas, Pak? Oh iya, jelas Mbak. Iya. Baik, ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Pak Helzan, jelas Pak Helzan? Oke, kita lanjut. Jelas, Mbak. Oke, terima kasih. Kalau ada yang nggak jelas bisa dituliskan ya Bapak Ibu di kolom komentar. Kita lanjut ke perhitungan IKPA yang berikutnya yaitu indikator kinerja belanja kontraktual. Nah ini juga perlu banget diperhatikan. Baik, tentang IKPA belanja kontraktual ini, seperti yang kita tahu formula perhitungan di tahun 2021 ini hanya dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian kontrak 5 hari kerja. Sehingga menimbulkan isu. Yang pertama, baru maksudnya hanya mengcapture dari sisi kepatuhan terhadap regulasi kontrak dan belum mendukung upaya akselerasi belanja. Kemudian, belum memperhitungkan upaya akselerasi belanja melalui yang pertama penerbitan atau penandatanganan kontrak sebelum DIPA berlaku efektif, dan yang kedua belum memperhitungkan percepatan penyelesaian kontrak belanja 53 di triwulan 1. Jadi isunya ini adalah ingin bagaimana Satker mempercepat penyelesaian kontrak belanjanya di triwulan 1. Sehingga terjadilah reformulasi dirumuskan ulang seperti itu. Yang pertama, menghitung kepatuhan, ketepatan waktu menyampaikan kontrak 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak. Nah, untuk akselerasi ini, yang pertama ada akselerasi kontrak Pradipa, kemudian ada akselerasi kontrak belanja 53 dengan nilai 50 juta sampai dengan 200 juta
yang diselesaikan di triwulan 1. Jadi nanti untuk perhitungan IKPA-nya 40% itu dihitung dari kepatuhan dan 60%-nya dihitung dari akselerasi. Dan kita lihat akselerasinya ini ada 2 ya. Yang pertama akselerasi kontrak Pradipa dan yang kedua akselerasi kontrak belanja 53. Nah, yang perlu kita perhatikan dari reformulasi IKPA belanja kontraktual ini, untuk kepatuhan pendaftaran kontraknya, komponen yang pertama yang bernilai 40%, itu dihitung dari bulan Januari sampai bulan Desember 2022. Sedangkan untuk poin B, kontrak Pradipa yang nilainya itu adalah 30%, dia itu dihitung dari sebelum tahun anggaran DIPA. Contohnya ini tahun 2022. Jadi kan kadang ada satker yang mendaftarkan kontrak sebelum tahun 2022. Contohnya bulan Desember 2021. Nah, itu satker akan mendapatkan reward, nilai reward gitu ya. Nanti dia akan meraih poin 30%. Kemudian untuk kontrak, akselerasi kontrak 53 yang tadi saya sebutkan, dia itu yang diselesaikan di triwulan 1 dengan kriteria belanja 53, nilai di atas 50 sampai 200 juta, maka dia akan mendapatkan poin di sini. Nah, ini kita lihat kepatuhan pendaftaran kontrak 40% yang tadi saya sebutkan, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kontrak komponen ketepatan waktu. Jadi intinya gini, contohnya ada kontrak dia itu tanggal 1 Maret. Kontraknya tanggal 1 Maret, didaftarkan ke KPPN 5 hari kerja, paling lambat ya, didaftarkan ke KPPN 5 hari kerja setelah tanggal kontrak tersebut. Bilanglah kontraknya tanggal 6. Tanggal 5 hari kerja itu ya, tanggal 6. Maka nilai kepatuhannya adalah 100%. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, 5 hari kerja itu artinya sudah diterima KPPN dan sudah didaftarkan KPPN. Contohnya tanggal 6 diajukan, tapi ternyata di tanggal 6 itu ada tolakan dari KPPN, contohnya karena ada kesalahan supplier atau ada kesalahan penginputan kontrak. Nah, maka itu akan istilahnya tidak diterima KPPN di tanggal 6, mungkin nanti di tanggal 7, sehingga terlambat gitu ya kontraknya. Jadi mungkin masukan dari kami, daftarkanlah kontrak secepatnya, jangan menunggu 5 hari kerja. 5 hari kerja itu adalah hari terakhirnya ya, batas terakhirnya. Kemudian untuk kontrak Pradipa yang tadi sudah saya sampaikan, kontrak Pradipa adalah kontrak yang tanggal kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan dan dihitung berdasarkan rata-rata nilai komponen kontrak Pradipa. Nah, nilai kontrak yang diperhitungkan di sini adalah di atas 50 juta. Dan ketentuannya, kalau kontrak Pradipa nilainya 120, ini adalah reward ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kontrak non Pradipa nilainya 100. Kemudian untuk akselerasi kontrak 53 yang nilainya 30% ini, kontrak akselerasi adalah kontrak belanja 53 dengan nilai di atas 50 sampai dengan 200 juta yang diselesaikan sampai dengan triwulan 1 tahun anggaran berkenaan. Dihitung berdasarkan rata-rata nilai komponen akselerasi kontrak belanja 53 dan ada ketentuan nilainya nih Bapak Ibu. Untuk kontrak akselerasi triwulan 1 nilainya 100. Tapi non kontrak akselerasi triwulan 2 nilainya 90, triwulan 3 80 dan triwulan 4 70. Nah, ini saya ada sedikit bocoran Bapak Ibu. Karena sampai dengan triwulan 1 ini ceritanya Perdirjen mengenai IKPA belum turun, maka diberikan kelonggaran di mana triwulan 2 ini yang awalnya ditetapkan nilainya 90, tapi kalau bisa diselesaikan di triwulan 2, maka nilainya menjadi 100 ya. Ini update-nya ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan lihat contoh perhitungannya. Ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Kita lihat ini ada tabel yang berisi nomor kontrak, tanggal terima, tanggal penyelesaian, nilai kontrak, jenis belanja, jumlah hari, status ketepatan waktu, kepatuhan,
yang penilaian pertama, akselerasi 1 dan akselerasi 2. Nah, ini kita lihat contohnya kontrak 1. D itu tanggal kontraknya tanggal 21 Desember 2021. Berarti dia ini adalah kontrak Pradipa ya. Seperti yang di sini, kontrak Pradipa yang didaftarkan sebelum tahun anggaran 2022. Diterima adalah tanggal 19 Januari 2022, di mana kita tahu kalau tanggal 19 Januari itu dia pasti terlambat karena melebihi 5 hari kerja dari tanggal kontraknya, sehingga dia terlambat. Sedangkan untuk tanggal penyelesaiannya adalah tanggal 14 Februari 2022. Berarti dia melebihi dari triwulan 1. Nilai kontraknya 312 juta. Jenis belanjanya 52, jumlah harinya adalah 21, hari dia mendaftarkan kontrak ya. Kemudian status ketepatan waktunya terlambat, kepatuhannya 40% karena terlambat. Yang seperti ini ya. Yang poin pertama, kepatuhannya dia didaftarkan di atas 5 hari kerja, melewati 5 hari kerja. Tapi karena dia didaftarkan di tahun anggaran yang lalu, maka dia mendapatkan reward akselerasi 1 yaitu 120. Tapi di akselerasi 2 karena dia tidak memenuhi syarat, yaitu dia itu kontraknya melebihi 200 juta dan kemudian dia bukan belanja 53 ya, dan kemudian dia tidak selesai di triwulan 1, maka poin yang akselerasi 2 ini tidak diperhitungkan. Seperti itu. Bukannya 0, tidak 0, tapi tidak diperhitungkan. Tapi kepatuhan ini 0 karena terlambat. Seperti itu. Di kontrak 2, dia itu ada kontrak juga Pradipa, tanggal terimanya 8 Januari, karena diterima KPPN 8 Januari, maka di sini dia tidak lebih dari 5 hari kerja, berarti tepat waktu. Tanggal selesai 3 Oktober 2022, nilai kontrak 577 juta, jenis belanja 52, jumlah harinya 14, status ketepatan waktu adalah tepat waktu. Sehingga kepatuhannya tadi 100% karena dia tidak melebihi 5 hari kerja pendaftarannya, akselerasinya 120 karena didaftarkan sebelum tahun anggaran berjalan, kemudian akselerasi 2-nya tidak diperhitungkan karena tidak memenuhi persyaratan yang di sini. Dia itu lebih dari 200 juta, belanjanya tidak 53 dan selesainya tidak di triwulan 1. Nah, ini kita lompat saja di kontrak 6 ya Bapak Ibu. Contohnya di sini dia tanggal kontraknya 7 April 2022, tanggal terimanya 13 April 2022, tanggal penyelesaian 31 Oktober, nilai kontrak 851, jenis belanja 52, dan dia statusnya tepat waktu. Maka kepatuhannya 100%, tapi akselerasinya satunya ini tidak dihitung. Karena apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Karena dia tidak merupakan kontrak Pradipa. Jadi tidak diperhitungkan dan akselerasi 2-nya pun tidak. Nah, tapi di triwulan atau di kontrak nomor 7 ini kita lihat ada kontrak yang dia itu maksud saya di kontrak 8 ya, bukan kontrak 7, kontrak 8. Dia itu tanggal kontraknya 18 Agustus, tanggal terimanya 20 Agustus, tanggal penyelesaian 28 Agustus, nilai kontraknya 125, jenis belanja 53, dan dia ini tepat waktu, sehingga kepatuhannya 100, tapi dia tidak kontrak Pradipa. Dan akselerasinya karena diselesaikan di triwulan 2, maka nilainya 80, seperti itu. Sehingga nilai kepatuhannya ini kalau dirata-ratakan 1.100 dibagi 12, sehingga dapat nilainya 91,67. Ini untuk komponen yang pertama. Komponen kedua akselerasi 1, 108 didapatkan dari 504
dibagi 5, dapatlah 108, dan akselerasi 2, 280 dibagi 3, 1, 2, 3, dapat 93,33. Nah, ini kan nilai per masing-masing komponen. Tadi kan kita ada bobotnya ya Bapak Ibu, jadi 91,7 dibagikan 40%, ditambah 108 dikalikan 30%, dan 93,33 dikalikan 30%, dapatlah nilai IKFA data kontrak di tahun 2022 adalah 97,07. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya sudah jelas ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya ataupun ragu-ragu, mungkin kita bisa lihat di kolom chat. Oke, ini hadir doang ya. Saya pikir ada yang bertanya. Kita lanjut ke indikator yang berikutnya, pengelolaan UP dan TUP. Sebagaimana yang Bapak Ibu tahu, formula perhitungan di tahun 2021 itu dihitung berdasarkan ketepatan waktu GUP, GUP nihil, dan PTUP yang bersumber dana dari RM atau rupiah murni saja. Dan punishment atau hukumannya apabila terdapat setoran TUP atau UP yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2021. Hanya sebatas itu. Sehingga di tahun 2021 ini ada isu gitu ya. Dia hanya memperhitungkan aspek kepatuhan regulasi dari sisi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP TUP saja, dan belum memperhitungkan aspek akurasi besaran UP dan TUP yang kaitannya dengan risiko idle cash yang disebabkan oleh di sini Satker tidak sepenuhnya menggunakan seluruh UP 100% dalam 1 bulan, dan Satker tidak sepenuhnya menggunakan TUP yang berakibat pada munculnya setoran UP. Sehingga ada perhitungan rumus kembali ya di tahun 2022 ini yang menghasilkan ataupun memperhitungkan komponen ketepatan waktu, pertanggungjawaban, dan akurasi besaran UP dan TUP sebagai berikut. Yang pertama dihitung ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, indeks kompositnya itu 50%, sedangkan untuk akurasi atau ketepatannya itu dihitung yaitu yang pertama persentase GUP disebulankan, indeksnya 25%, dan akurasi setoran persentase setoran TUP itu 25%. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya lagi, ini penilaian secara keseluruhan, tadi dibagi 3, ketepatan waktu yang poinnya 50%, persentase GUP yang besarnya 25%, dan persentase setoran TUP yang nilainya 25%. Untuk ketepatan waktu, di sini dihitung dia ada UP dan juga TUP. Jadi baik UP dan TUP pun diperhitungkan. Perhitungannya adalah yang tepat waktu saja dan dikurangi penalti nilai. Nanti kita lihat penalti nilai itu apa sih? Dan kemudian dibagi total GUP dan PTUP. Kemudian perhitungan yang kedua, persentase GUP, yaitu persentase dari GUP disebulankan dibagi dengan nilai UP yang sebenarnya, seperti itu. Dan kemudian persentase setoran TUP yang bobotnya 25% merupakan persentase setoran TUP dibagi total TUP dalam setahun. Perhitungan nilainya 100% dikurangi persentase setoran TUP. Lebih jelasnya kita lihat di sini ya Bapak Ibu, ketepatan waktu ini dihitung berdasarkan jumlah SP2D, GUP ataupun GUP nihil, dan GTUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan. Nah, penalti nilai itu akan diterima oleh Satker apabila terdapat setoran UP atau TUP yang belum disampaikan sampai dengan 31 Desember. Dan kemudian untuk persentase GUP disebulankan adalah besaran UP yang dipertanggungjawabkan atau diajukan revolvingnya ke KPPN. Persentase GUP disebulankan adalah besaran persentase GUP yang telah dikalikan dengan faktor hari dalam sebulan untuk memperoleh persentase GUP setara dalam sebulan.
Nanti kita lihat formula dan ilustrasinya. Ini ada persentase GUP disebulankan sama dengan persentase GUP. Persentase GUP ini adalah perbandingan nilai GUP dengan nilai UP. Dan dikalikan jumlah hari dalam sebulan itu dibagi dengan delta TGUP, yaitu rentang waktu SP2D GUP dari UP atau GUP sebelumnya. Contohnya nih, jumlah hari dalam sebulan itu adalah jumlah hari kalender pada masing-masing bulan. Misalnya, dari 17 Januari ke 17 Februari itu kan ada 31 hari kerja. Dari 28 April ke 28 Mei dia ada 30 hari kerja. Itu jumlah hari sebulannya. Dan contohnya ada perhitungan ataupun indeks komposit yang ketiga adalah persentase setoran TUP atau per total TUP dalam setahun. Adalah jumlah TUP yang disetor dibandingkan dengan total TUP dalam 1 tahun anggaran. Misalnya dalam 1 tahun, Satker mengajukan TUP dan menyetor sebagai berikut. TUP 18 Mei 2022 bernilai atau senilai 1M, disetor atau dikembalikan ke negara 100 juta. TUP 1 Oktober 2022 diminta 5M, setorannya 0 atau tidak ada setoran. Kemudian TUP 3 Desember 2022 diajukan 50 miliar, tetapi disetor 10 miliar. Maka persentase setoran UP-nya adalah 10,1 miliar, yaitu dihitung dari 100 juta ditambah 10 miliar, dapat 10,1 M, dibagikan total TUP-nya, 1 M ditambah 5 M ditambah 50 M, jadi 56 M ya. Dapatlah persentase setoran UP-nya 18,03%. Ini contoh kasusnya, Satker memiliki UP sebesar 100 juta. Kemudian Satker melakukan GUP sebesar 50 juta dan terbit SP2D GUP-nya tanggal 13 Mei 2022. Jadi di sini persentase GUP-nya ya Bapak Ibu adalah 50%, yaitu 50 juta dibagi UP-nya 100 juta, dapatlah 50%. Nah, SP2D GUP yang terbit sebelumnya tertanggal 28 April 2022, sehingga rentang waktunya adalah 15 hari, yaitu 28 April ke 13 Mei 2022, yaitu 15 hari. Maka persentase GUP disebulankan untuk GUP tersebut adalah 100%, yaitu 50% dikalikan 30 hari, yaitu dari 28 April ke 28 Mei ya, karena ini ke Mei, jadi 30 hari dibagikan dengan rentang dari GUP yang terbaru ke GUP yang sebelumnya, yaitu 15 hari. Jadi perhitungan tersebut menunjukkan bahwa persentase GUP sebesar 50% yang dipertanggungjawabkan dalam 15 hari setara dengan persentase GUP sebesar 100% yang dipertanggungjawabkan dalam 1 bulan. Baik, sampai sini dulu ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Sangat berbeda ya dengan tahun 2021. Tahun 2021 itu cuma sebatas dia itu ya udah 31 hari sebelum 30 hari kalender sudah terbit SP2D-nya ya udah nilainya 100%. Tapi sekarang perhitungannya banyak banget dan ini belum selesai. Kita masih lanjut nanti ke tabel yang berikutnya untuk contoh pengelolaan UP dan TUP. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Atau masih ada yang kurang jelas? Sebelum kita ke slide berikutnya. Gimana Pak Helzan, jelas Pak? Ya Mbak, jelas Mbak. Oke. Kita lanjut ke tabel ya, perhitungan UP dan TUP. Kalau slide-nya jelas ya Pak ya? Nggak blur kan? Jelas Mbak. Oke, makasih Pak Rison. Oke, ini kita lihat ada Satker X. Kita lihat tabelnya dulu ya Bapak Ibu, yaitu jenis pengajuannya, apakah dia itu UP, GUP, TUP, dan PTUP, dan ada setoran TUP, kemudian ada tanggal terbitnya ya, tanggal terbit SP2D-nya, kemudian ada selisih harinya, kemudian ada total GU-nya,
ada outstanding UP atau TUP, dia ini UP dan TUP yang masih beredar maksudnya. Kemudian persentase GUP, kemudian status tepat waktunya, dan kemudian ini ada perhitungan persentase GUP yang disebulankan. Seperti itu. Ini tanggal UP atau GUP yang sebelumnya, yang ini adalah jumlah hari dalam sebulan, dan ini persentase GUP disebulankan. Oke, kita masuk ke nomor yang pertama. Jadi Satker ini mengajukan UP tanggal SP2D-nya 3 Februari 2021. Selisih harinya belum ada ya, total GU belum ada, dan dia mengajukan 1,26 M. Oke, ini masih aman. Kemudian di bulan 2, di bulan berikutnya gitu maksud saya ya, dia itu mengajukan GUP yang tanggal terbit SP2D-nya 3 Maret 2021. Ini saya zoom in aja ya. Oke. Saya zoom in lagi. Oke. Dari 3 Maret ke 3 Februari, maksud saya dari 3 Februari ke 3 Maret gitu ya, selisihnya itu ada 28 hari. Dan total GU yang diajukan tidak mencapai 1,26 M, seperti UP yang diajukan sebelumnya, tetapi dia hanya mengajukan 716 juta saja. Kemudian persentase dari GUP-nya yaitu 56,89. Dia didapatkan dari total GU dibandingkan dengan total UP-nya 1,26 M. Statusnya ini dia tepat waktu ya Bapak Ibu. Dan kemudian untuk persentase GUP disebulankan adalah untuk tanggal UP atau GUP sebelumnya yaitu 3 Februari 2021, maka jumlah hari sebulannya adalah 28 dan persentase GUP yang disebulankan 56,89. Maka dihitunglah 56,89 dikalikan jumlah harinya 28 dibagikan dengan rentang harinya 28. Jadi dapat nilai persentase GUP yang disebulankan sebesar 56,89. Nah, demikian juga ya dengan yang lain Bapak Ibu, intinya memegang prinsip rumus yang tadi saja. Sehingga didapatkan rumusnya seperti ini. Untuk ketepatan waktunya, penilaian yang pertama, maaf, kita slide berikutnya. Untuk ketepatan waktu yang bobotnya 50%, D itu kan tadi rumusnya total SP2D GUP, total SP2D TUP, dikurangi penalti, dibagikan total GUP dan PTUP. Nah, total SP2D GUP yang tepat waktu itu kan 5 nih, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. SP2D PTUP tepat waktu dia ada di nomor 8 ini. Jadi 6. Nah, tapi karena dia ada penalti 1 kali, yaitu terdapat sisa UP yang belum disetor sampai dengan 31 Desember, dia itu sebenarnya di nomor 15 ya. Ini sebenarnya ada nomor 15 di mana ada sisa UP yang belum disetor, sehingga dikurangi 1. Jadi 6 dikurangi 1 dapatlah nilainya 5. Dibagikan dengan nilai total dari GUP plus PTUP yaitu 7. Sehingga 5 dibagi 7 dikalikan 100% yaitu 71,43. Nah, untuk persentase GUP-nya, ini kita hitung GUP awal dan persentase GUP yang disebulankan itu dapat nilainya 56,89 untuk 3 Maret, untuk April 56,71, 20 April 88,04, 7 Mei 100%, dan untuk di bulan Juni dia ada 56,89. Dirata-ratakan dibagi 5 dapatlah 72,01. Nah, untuk persentase setoran UP yang dia nilainya 25%, kita lihat dulu nih total TUP-nya ada berapa. Total TUP-nya yang 2 kali itu adalah 5,56 M.
5,5 M. Nah, tapi dia karena ada setoran 2 kali, yang pertama di bulan April sebesar 273.000, kemudian ada 31 Mei setorannya 85.000, dijumlahkan 359.000, berarti 359 ini dibagikan 5,5 M, dapatlah 0,01 untuk persentase setoran dibagi total TUP. Sehingga nilai komponennya 100% dikurangi 0,01%, dapatlah 99,99. Sehingga perhitungan IKPA-nya itu untuk bobot yang ketepatan waktu ini dikalikan 50% dapat 35,71. Persentase GUP dikalikan 25% sehingga dapat 18,02. Dan setoran TUP dapat 99,99 dikalikan 25% sehingga nilainya 25. Sehingga nilai IKPA pengelolaan UPTUP dapat 78,73%. Sampai sini ada yang pusing? Atau ada yang ingin bertanya? Saya harap Bapak Ibu ini ya paham dan mengerti, dan nanti apabila selesai acara ini mengulang-ulang kembali materinya, nanti kita ada mengupload rekaman Zoom pagi ini ke YouTube KPPN Mana. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, kita ke slide berikutnya. Ini adalah indikator kinerja dispensasi SPM. Apa sih dispensasi SPM itu? Indikator dispensasi SPM ini dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan 4, karena pembaginya itu merupakan total SPM di akhir tahun ya, maka dihitung atau dibagi dengan total SPM di triwulan 4 saja. Nah, ilustrasinya sepanjang triwulan 4 tahun anggaran 2022 diterbitkan sebanyak 5.214 SP2D atas SPM yang disampaikan oleh Satker ABC, di mana sebanyak 24 SPM disampaikan dengan terlebih dahulu mendapatkan dispensasi SPM dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Maka rasio dispensasi SPM-nya adalah SPM dispensasi yaitu 24 dibagikan SPM di triwulan 4 yaitu 5.214 dikalikan 1.000, dapatlah rasionya 4,6. Nah, kemudian 4,6 ini kita lihat dia masuk ke kategori nilai yang mana? Dia masuk ke kategori nilai yang ada di urutan 1, 2, 3, 4 ini, di sini. Sehingga kategori nilainya adalah nilai IKPA-nya 85, seperti itu. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan. Contohnya terjadi satu dispensasi aja ya Bapak Ibu, satu SPM dispensasi. Ini nilai kita udah masuk ke kategori nilai 95. Padahal bilanglah SPM kita itu di triwulan 4 ada 100 SPM. Tapi karena satu dispensasi SPM aja nilainya berkurang drastis menjadi 95 ya. Ada di kategori nilai yang nomor 2 ini. Nah, ini maksudnya kenapa dia sefatal itu ya? Fatal itu nilainya karena untuk menunjukkan atau menginfokan kepada Satker sebenarnya bahwasanya jangan sampai terjadi dispensasi SPM, karena jika terjadi sekali aja gitu ya dispensasi SPM, maka nilainya itu ya menurun, berkurang sangat banyak seperti itu. Itu saja untuk indikator kinerja dispensasi SPM. Kemudian kita masuk ke indikator kinerja capaian output. Nah, ini Bapak Ibu yang sebenarnya sampai sekarang ada isunya, yaitu karena belum terbukanya akses perhitungan capaian output di aplikasi Sakti. Jadi di sini saya informasikan bahwa saja dimungkinkan beberapa hari ke depan akan kami lakukan kembali kegiatan Juknis ya, kegiatan BIMTEK perhitungan capaian output di aplikasi Sakti. Tapi untuk sekarang ini saya akan menjelaskan apa saja yang perlu diperhatikan untuk penghitungan capaian output di tahun 2022 ini yang mungkin berbeda dengan perhitungan di tahun 2021.
Nah, pada tahun 2021, formula perhitungan capaian output kita itu nilai kinerja capaian outputnya dihitung berdasarkan capaian RO dibagi target capaian per triwulan. Dan nilai IKPA capaian outputnya ini dihitungkan berdasarkan rata-rata nilai kinerja capaian output yang ada di nomor 1. Sehingga membuat isu gitu ya, perlu percepatan periode pelaporan data capaian output untuk memenuhi kebutuhan pelaporan yang bersifat internal maupun eksternal. Dan isu yang kedua, belum memperhitungkan upaya Satker dalam melaporkan data capaian output secara tepat waktu di periode pertama pelaporan data. Dan yang ketiga, ada moral hazard bagi Satker dalam melaporkan output dengan nilai yang tidak sesuai kondisi real dengan tujuan mendapat nilai kinerja yang optimal. Sehingga dibuatlah reformulasi atau perhitungan kembali, yaitu akan memperhitungkan aspek yang pertama ketepatan waktu pelaporan dan ketercapaian output. Dan yang kedua, penetapan target capaian triwulan 1, 2, dan 3 selaras dengan target penyerapan. Sehingga formula untuk komponen ketepatan waktu indeksnya 30% dan capaian RO indeksnya 70%. Nah, ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Seringkali kita itu di pengisian data capaian output ya Bapak Ibu, sering terjadi status dari RO-nya itu tidak terkonfirmasi. Nah, itu bisa jadi disebabkan terjadinya gap. Gap itu apa sih? Perbedaan ataupun selisih yang cukup besar dari PPA, persentase penyerapan anggaran, dengan nilai RO yang kita hitung. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu tahu, untuk RO dengan RO strategis, dia itu maksimal nilai gap-nya atau selisih antara penyerapan anggaran dengan nilai RO-nya itu adalah 5% maksimum gap-nya. Dan untuk RO non-strategis, maksimumnya itu 20%. Nah, apabila melebihi dari maksimum nilai yang ditentukan, maka akan terjadi yang namanya RO tidak terkonfirmasi. Ini ya, status konfirmasinya tidak terkonfirmasi. Nah, kalau tidak terkonfirmasi, maka dia secara otomatis tidak dihitung capaian RO-nya. Dalam artian nilai 70% ini akan hilang. Karena syarat komponen ini dihitung, capaian RO yang 70% dihitung adalah RO-nya harus terkonfirmasi. Yang ini harus terkonfirmasi, Bapak Ibu. Kalau tidak, maka capaian RO-nya tidak terhitung. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghindari hal ini? Nah, contohnya gini ya, Bapak Ibu, sekarang kan kita ada di kondisi di mana kita ada anggaran, tapi karena di masa pandemi ini tidak memungkinkan kita banyak melakukan kegiatan di luar, jadinya kita melakukan kegiatannya di kantor saja. Contohnya kegiatan ini ya, kegiatan sosialisasi ini yang biasanya kita lakukan di KPPN mana, gitu ya, ada penyerapan anggarannya sekarang dari kantor saja. Sehingga ada gap tuh antara target antara penyerapan anggarannya sedikit, sedangkan target capaian outputnya berhasil gitu ya, memenuhi targetnya kita. Nah, itu kan ada gap, ada selisih gitu ya. Nah, apakah itu diperbolehkan? Sebenarnya diperbolehkan, tetapi pada saat mengisi referensi keterangan, kalau Bapak Ibu ingat di tahun 2021 kan ada pilihan referensi keterangan. Itu Bapak Ibu harus memilih antara poin 1 dan poin 8. Contohnya disebutkan anggaran belum dipertanggungjawabkan, dalam artian tidak ada penyerapan, belum terjadi penyerapan anggaran, itu kan boleh seperti itu. Nah, masalahnya kalau kita memilih keterangan nomor 99,
maka dia itu tidak akan terkonfirmasi Bapak Ibu statusnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, pilihlah referensi keterangan dari poin 1 sampai poin 8. Jangan memilih poin 99. Agar apa? Meskipun terjadi gap, itu tidak masalah, yang penting status konfirmasinya itu adalah terkonfirmasi. Nah, itu dia tips dari saya untuk pengisian data capaian output. Sedangkan untuk ilustrasinya dan pengisiannya ini, alangkah lebih baiknya nanti kita menunggu teknis perhitungan maupun pelaporan data capaian output yang akan mungkin kami laksanakan di kesempatan berikutnya, agar pemahaman Bapak Ibu menjadi lebih baik. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai ke-6 indikator capaian output. Mungkin di sini sudah bersama-sama dengan kita Pak Nas dari Kanwil DJPB Bengkulu. Mungkin Pak Nas bisa menyampaikan materi, yaitu indikator yang pertama dan yang kedua. Ya, terima kasih Bu Desi. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas di monitor dan di mana? Siap, terdengar jelas, Pak. Iya. Jelas, Pak. Ya, terima kasih atas feedback-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Muhammad Nasiruddin, Jabatan Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1D Kanwil Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Saya tadi dihubungi oleh Ibu Deni untuk bergabung dengan kawan-kawan di KPPN Mana yang kebetulan sedang sosialisasi reaktualisasi berkenaan reformulasi IKPA tahun 2022. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Desi. Oh ya, mohon maaf. Yang kami hormati Ibu Kepala KPPN Mana dan juga seluruh pejabat kepala seksi yang ada di KPPN Mana dan seluruh peserta yang hadir melalui Zoom berkenaan dengan sosialisasi reformulasi IKPA tahun 2022. Izin saya menyampaikan dua indikator yang belum disampaikan oleh Ibu Desi tadi. Sebetulnya Ibu Desi ini sebenarnya sudah bisa ini menyampaikan, sangat mantap sekali sebetulnya menyampaikan 6 indikator. Saya yakin kalau belum dipraktekkan kita akan merasa bingung karena walaupun indikatornya dari semula 13 atau 12, semula 12 kemudian 13 sekarang turun jadi 5. Walaupun dipangkas menjadi 8 itu tidak mengurangi, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu sekalian. Karena begitu dijelaskan oleh Bu Desi tadi ternyata sangat detail sekali. Namanya juga indikator tahun 2022 ini yang dihitung adalah kualitasnya. Kalau dulu hanya kepatuhannya, yang penting sudah menyampaikan, sekarang ternyata kualitasnya betul-betul diperhatikan. Bapak Ibu yang kami hormati, izin saya mau menyampaikan berkenaan dengan revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA. Oh ya Bu Desi, bisa ditayangkan slide-nya, yang slide halaman 10 mungkin ya Bu ya. Siap, Pak. Yang reformulasi IKPA dari 4 aspek menjadi 3 aspek. Atasnya itu Bu. Ini ya, Pak. Atasnya lagi, Atasnya lagi. Ya. Yang dari 4 aspek menjadi 3 aspek ya bawahnya. Oh ya, 4 aspek menjadi ini ya, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saya sekedar mereview sedikit dari 4 aspek menjadi 3 aspek. Yang akan saya sampaikan ini adalah aspek kualitas perencanaan, di mana pada aspek kualitas perencanaan ini ada 2 hal. Yang pertama adalah revisi DIPA dan deviasi halaman 3. Kalau kita melihat pada tahun 2021, aspek kualitas perencanaan itu
ada pada aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Nah, nama aspeknya saja berbeda, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang tahun 2021 itu yang penting sesuai lah antara perencanaan dan pelaksanaan. Namun di tahun 2022 ini aspeknya saja sudah dari segi nama kualitas. Jadi bagaimana kualitas perencanaan ini diukur, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mengukurnya? Next slide, di slide selanjutnya, Bu Desi. Yang komparasi penilaian IKPA tadi. Ya, siapa? Ya, ini Bapak Ibu sekalian, dari 13 indikator, yang merah otomatis di tahun 2022 itu sudah tidak diperhitungkan kembali. Artinya sudah dieliminasi. Namun demikian, walaupun 5 indikator ini dieliminasi, tidak mengurangi kualitas dan bobot dibanding tahun 2021. Tahun 2022 untuk revisi DIPA, revisi pagu tetap yang diperhitungkan itu ada 14 kode jenis revisi. Nanti di slide yang bawah nanti akan kita jelaskan sedikit bagaimana 14 kode jenis revisi itu seperti apa saja sih, revisi dari apa ke apa, sedangkan yang 4 jenis yang tahun 2021 itu seperti apa. Itu yang berkenaan dengan revisi DIPA. Sedangkan deviasi halaman 3 perbandingannya ketika tahun 2021 itu dihitung rata-rata deviasi DIPA secara kumulatif. Sedangkan tahun 2022 diperhitungkan deviasi per jenis belanja. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau tahun 2021 triwulan 1 itu misalnya rata-rata dari Januari berapa, Februari berapa, nah itu di total kemudian dibagi 3. Nah, sedangkan tahun 2022 itu diperhitungkan per jenis belanja, jadi lebih detail lagi. Kalau dulu tidak perlu tahu berapa belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, yang penting antara halaman 3 DIPA dengan pelaksanaan realisasi, itu sudah bisa langsung dihitung. Kalau sekarang dihitung juga per jenis belanja. Kemudian tidak ada batasan maksimum deviasi atau bisa lebih dari 100%. Ini tahun 2021. Namun 2022 ambang batas deviasi itu 5% untuk nilai maksimum apabila ingin nanti mendapat nilai 100 kalau untuk deviasi halaman 3. Sedangkan batas maksimum deviasi per jenis belanja itu sudah dikunci maksimum adalah 100. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa reformulasi IKPA ini kita kalau mau melihat berapa sih nilai IKPA kita di bulan Januari dan Februari ini, sampai saat ini kami mencoba melihat di Omspan belum nampak. Jadi saat ini sedang dibangun, bahkan ketentuan yang tadi disosialisasikan oleh Ibu Desi dan yang saya sampaikan ini masih dalam tahapan persiapan yang lebih matang, baik dari aplikasinya maupun beberapa hal akan diuji kembali. Mudah-mudahan di akhir Maret ini atau di minggu-minggu ini reformulasi perhitungan IKPA ini per dirjennya, ketentuannya dan aplikasinya sudah siap. Ini adalah ancang-ancang atau persiapan kita untuk melakukan hal-hal apa saja supaya indikator kita tahun 2022 menjadi lebih baik. Jadi supaya kita tidak terkaget-kaget. Nah, bisa langsung ke slide ini Bu Desi berkenaan dengan revisi DIPA. Revisi DIPA ini di slide 24-25 kalau nggak salah. Ya. Yang ini Pak? Ya betul, terima kasih. Untuk yang lama atau yang existing dihitung berdasarkan rasio revisi DIPA yang bersifat pergeseran terhadap target revisi triwulanan.
dan juga nilai level eselon 1 dan kementerian lembaga rata-rata nilai IKPA revisi DIPA Satker di bawahnya. Ini Bapak Ibu nanti kita juga akan melihat bagaimana perhitungannya. Kalau mungkin masih agak susah dipahami, mungkin dengan contoh nanti kita sama-sama akan dapat pahami bersama. Nah, tahun 2021 belum diatur secara spesifik kriteria dan jenis revisi pergeseran dalam pagu tetap ini yang termasuk dalam perhitungan indikator revisi DIPA. Jadi fokusnya pada revisi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker. Yang penting itu. Kemudian level revisi DIPA yang dihitung belum mencakup seluruh revisi pergeseran yang terkait dengan kualitas perencanaan Satker. Jadi hanya 4 hal saja. Nanti 4 hal itu apa saja. Dan di tahun 2022 itu mencakup sekitar 14 masalah. Formulasinya untuk formula tahun 2022 formula masih sama. Ini sebagaimana diatur di Per 4 garis miring PB tahun 2021 itu tentang tata cara perhitungan IKPA. Jadi formulanya 1 seper frekuensi revisi DIPA kali 100. Misalnya triwulan 1 melakukan 1 kali revisi berarti 1 per 1 kali 100 berarti dapat 100. Memang kita maksimum revisi itu 1 kali saja. Bagaimana kalau 2 kali? Apakah tidak bisa diterima untuk revisi? Bisa. Tapi nanti nilainya juga jadi berkurang kan 1 per 2 kali 100 jadi dapat nilai separuhnya atau 50. Nah, reformulasi yang baru penegasan dan penyesuaian sistem mengakomodasi perhitungan revisi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker. Jadi pagunya tetap ya Bapak Ibu. Kemudian perluasan lingkup revisi pergeseran sebagaimana objek penilaian indikator revisi DIPA yang relevan dengan kualitas perencanaan Satker. Next, Bu Desi. Ya, inilah Bapak Ibu yang kami hormati, ada 14 kode. Mungkin Bapak Ibu yang melakukan revisi, kami cek juga di monitor kami. Mohon tunggu sebentar. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, dari ke-14 jenis ini, kode pertama 201 itu uraian revisinya antar fungsi atau subfungsi dan atau antar program. Sampai diatur kode di 239, yaitu revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya. Ada contohnya seperti ini Bapak Ibu yang kami hormati. Revisi yang diperhitungkan apabila tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker. Contoh, ada Satker ABC melakukan revisi 213 ini apa? Revisi pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non operasional. Itu yang dilakukan oleh Satker, di mana kondisi pagunya, pagu awal sebelum revisi adalah 100 miliar, kemudian di pagu akhir 102 miliar. Berarti kan ada penambahan. Ini pagunya menjadi berubah. Ini tidak diperhitungkan Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini masih kita ambil contoh di kode 213 pergeseran anggaran dari belanja operasional ke non operasional. Nah, ketika sebelum revisi pagu awal 52. Kemudian setelah revisi pagunya juga tetap 52. Nah, ini kita perhitungkan Bapak Ibu.
Selanjutnya untuk memperoleh nilai 100, bagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa maksimum revisi pergeseran 1 kali tiap triwulan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dimohon untuk dapat merencanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kalau misalnya ada revisi itu, kalau pagunya tetap, revisi pagu tetap, itu 1 triwulan 1 kali saja. Sebagaimana yang saya sampaikan, apakah tidak boleh 1 triwulan lebih dari 1 kali? Bisa saja, resikonya nilai IKPA Bapak Ibu menjadi berkurang. Nah, selanjutnya bisa next ke deviasi, Pak Desi. Formula IKPA deviasi halaman 3. Ya. Untuk tahun 2021 yang existing dihitung berdasarkan rata-rata deviasi bulanan. Kemudian total realisasi dikurangi total RPD. Nanti juga ada contoh-contohnya. Bagaimana yang dimaksud ini tahun 2021? Deviasi dihitung secara agregat. Total seluruh jenis belanja. Nah, deviasi tinggi di salah satu belanja dapat dikompensasi dengan deviasi jenis belanja lainnya. Ini seolah-olah menjadi kurang adil. Misalnya deviasi yang tinggi di 52, sedangkan 53 misalnya deviasinya rendah. Nah, itu bisa ditotal nanti average-nya atau rata-ratanya menjadi seolah-olah nyaris satker itu tidak ada deviasi. Kemudian sulit mencapai nilai maksimum 100 karena mensyaratkan rata-rata deviasi bulanan sebesar 0%. Nah, kalau yang tahun 2022 tadi ada bisa sampai ambangnya 5%. Selanjutnya tidak ada batas nilai deviasi bulanan atau deviasi dapat lebih dari 100%, sehingga dimungkinkan adanya nilai ekstrim. Nah, tadi juga sudah kita sampaikan ya di awal Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang reformulasi, rentang deviasi 0 sampai 5% itu kita dapat nilai 100. Sedangkan di atas 5%, maka kita berpotensi untuk mendapat nilai 95, bahkan tidak dapat nilai sama sekali. Nah, deviasinya ini Bapak Ibu sekalian dihitung pada masing-masing jenis belanja ya. Jadi mohon di satuan kerja dapat direncanakan dengan baik-baik. Mulai dari belanja pegawai dapat dihitung kira-kira dari Januari sampai Desember itu alokasinya berapa. Terus kemudian belanja barang dapat direncanakan sebaik-baiknya. Demikian juga belanja modal. Andai kata nanti ada deviasi, dapat diprediksi tidak lebih dari 5%. Nah, tentunya ini teman-teman mungkin ada yang operator atau hanya bendahara saja, tidak mungkin bekerja sendiri. Itu harus secara kolektif antara KPA, PPK, kemudian pengadaan barang dan jasa, dapat duduk bersama merencanakan 1 tahun. Karena sampai dengan bulan Februari ini kami mencoba melihat bagaimana deviasi halaman 3 DIPA teman-teman semuanya satker seprovinsi. Rata-rata masih besar sekali. Oleh karena itu kami mohon untuk segera mengajukan deviasi halaman 3 DIPA ini untuk diajukan revisi penyesuaian. Nanti supaya lebih menggambarkan antara halaman 3 DIPA dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, oleh karena itu rencana yang ada di halaman 3 DIPA itu mohon ditinjau kembali ya Bapak Ibu sekalian. Karena perhitungan sebelumnya ada yang pagu DIPA langsung dibagi 12, itu sangat tidak mencerminkan. Apalagi belanja modal gitu dipukul rata dari Januari sampai
Desember. Padahal Januari belum melakukan apa-apa, tapi di halaman 3 DIPA sudah dimunculkan realisasi yang sama dengan bobotnya dengan realisasi di bulan-bulan selanjutnya. Nah, selanjutnya Bu Desi ada formula deviasi halaman 3 DIPA. Ya. Ini contoh Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana penilaian tahun 2021 dibandingkan dengan penilaian 2022. Ada contoh belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Ini tidak menghitung ada belanja belanja 57 sosial, kemudian dan sebagainya. Ini kita anggap Satker memiliki belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Untuk kolom sebelah kiri itu ada RPD. RPD itu kita anggap halaman 3 DIPA, pada halaman 3 DIPA. Rencana penarikan dana di halaman 3. Realisasi adalah berapa realisasi yang sudah menjadi SP2D ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah belanja tapi belum SPM belum diajukan KPPN sehingga belum terbit SP2D, padahal uang di berangkas sudah habis, itu belum bisa dihitung. Jadi realisasi adalah yang benar-benar belanja yang sudah diajukan SPM-nya menjadi SP2D ke KPPN. Syaratnya harus menjadi SP2D. Kalau masih SPM belum diukur ya Bapak Ibu. Ada contoh-contoh sebagai berikut. Pada bulan Januari, RPD kita adalah 1,0. Ini di halaman 3 DIPA ya Ibu ya. Kemudian 52-nya 1,0, kemudian 53-nya 0. Nah, totalnya antara 51 tambah 52, totalnya adalah 2. Kemudian realisasi yang sudah menjadi SP2D tentunya, 51 realisasi 1, 52 realisasi 1,1, kemudian 53 adalah 0, totalnya adalah 2,1. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana sih deviasi itu? Deviasi itu yaitu membandingkan antara realisasi dengan rencana, antara kolom realisasi ini dengan kolom RPD ya Bapak Ibu. Kalau 51 dibandingkan dengan 51, 52 dengan 52, 53 dengan 53. Mari kita lihat kolom E dengan kolom A. Kolom E realisasinya 1,0. Kemudian kolom A, RPD-nya juga 1,0. Berarti Satker telah merencanakan dan merealisasikan sama. Sehingga tidak ada selisih sama sekali. Nah, kemudian juga kolom F, ini realisasi 1,1. Sedangkan kolom B 1,0. Jadi selisihnya ada 0,1. Kemudian kolom G belanja modal dan kolom C rencana belanja modal ini tidak ada di halaman 3 itu. Jadi selisihnya kita membandingkan antara total realisasi per total rencana. Nah, selisihnya adalah 0,1 Bapak Ibu ya, 0,1. Nah, realisasi 0,1 dibagi rencana, maka jatuhnya adalah 0,05 atau 5%. Jadi deviasinya pada tahun 2021 di bulan Januari ini sebesar 5%. Ini di kolom ini, di kolom G ini, kolom I ini ada rumusnya ya Bapak Ibu sekalian. Nih, kalau nanti penasaran bagaimana ngitungnya, nanti slide-nya saya kira akan dibagi oleh panitia ya, bisa dipelajari. Nah, rata-rata deviasi berarti
Tahun 2021 nilai IKPA-nya adalah 95 karena pada tahun 2021 kalau mau dapat 100 itu tidak ada deviasi sama sekali. Tapi karena rata-rata deviasinya 5 ya berarti 100 kurang 5 dapat nilai 95. Nah, kemudian bagaimana perhitungannya tahun 2022? Ini agak ketutup ya Bu Desi ya, slide-nya Bu Desi ya. Nah, untuk tahun 2022 itu deviasinya antara belanja pegawai, RPD dan realisasinya adalah 0, sama dengan tahun 2021 ya, 0%. Kemudian tahun belanja barang sama deviasinya. Demikian juga sama. Tetapi ada tetapinya rata-rata, ada rata-ratanya ya. Jadi di total itu jatuhnya adalah 3% kalau nggak salah. 3%. Nah, karena tadi ambang batasnya adalah 5%, walaupun rata-rata deviasinya ini 3,3%, masih di bawah 5%, maka Satker tetap mendapat nilai 100. Berbeda kan Bapak Ibu kalau Satker di tahun 2021 deviasi 5% itu sudah merupakan pengurang. SPM-nya dibatalkan dulu yuk, yang 40, 19, 40 itu. 19, 40. Ya, bisa kami lanjut ya. Jadi untuk tahun 2022 mendapat nilai 100. Nah, begitulah Bapak Ibu cara perhitungan berkenaan dengan deviasi halaman 3. Nah, ada beberapa contoh, namun ini keblok ya, apa namanya, filenya Bu Desi ya, nggak bisa dihilangin Bu Desi. Iya Pak, dapat materinya hanya ini aja Pak, PDF. Oh Nggak iya, ada iya, PPT-nya. ya. Oleh karena itu begini Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa berkenaan dengan PPT seperti ini, Bapak Ibu mohon kiranya dapat juga mempelajari ini apa rumus-rumus yang ada di kolom-kolom dimaksud. Pada intinya sama. Andai kata rata-rata deviasi itu sampai dengan 5%, maka satuan kerja masih mendapat 100. Tapi ini adalah alat bantu untuk menghitung kita nanti. Biasanya kita tiba-tiba sudah langsung muncul di aplikasi Omspan. Seperti gaji kita ya Bapak Ibu sekalian, kita itu nggak pernah tahu secara detail bagaimana kita bisa membawa gaji bulanan itu secara utuh. Itu rumusnya bagaimana ya, mulai gaji pokok, tunjangan istri atau suami 10%, tunjangan anak 2% kali berapa jumlah anak, kemudian tunjangan jabatan, terus pajak, tunjangan pajak, ngitung lagi dan sebagainya. Nanti secara by system akan bisa kita monitor dan kita pantau melalui Omspan. Nah, tapi Bapak Ibu juga kiranya perlu tahu juga hal-hal apa yang harus dilakukan. Tadi terkait maaf Pak, kita ya, ada punya PPT-nya ternyata. Saya share ya Pak ya. Kami cek dulu ya Bu ya. Sebentar Iya, kami cek. yang deviasi halaman 3 di Pak tadi ternyata ada PPT-nya. Oh silakan Bu. Ya, saya share. Ini Pak. Oh ya, terima kasih. Ini lebih bening ini. Lebih bening ya Pak. Tidak banyak noda. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, memang berkenaan dengan deviasi halaman 3, ngitungnya detail sekali karena betul-betul dihitung per jenis belanja. Bedanya di sini Bapak Ibu sekalian, contohnya. Nah, kemudian di bulan Februari ya Bapak Ibu ya, tadi Januari, kemudian Februari, cara menghitungnya sama. Bagaimana kita membandingkan antara realisasi di masing-masing jenis belanja, ya, belanja pegawai kepada belanja pegawai. Nah, kemudian juga 52 kepada 52, 53 kepada 53.
ini menurut perhitungan ini di kolom I deviasi totalnya adalah 0 karena total H kolom H ini 2 dikurangi total rencana di kolom D ini 2 dikurangi 2 kan 0%. Nah, rata-rata deviasi bulanannya itu kita membagi 2 ya Bapak Ibu, antara yang pertama di kolom I ya Bapak Ibu, kolom I Januari adalah 2,5. Kemudian Februari 0, 2,5 dibagi 2, maka rata-rata deviasinya 1,25. Nah, 1,25 ini sebagai pengurang nilai maksimum nilai IKPA. Kalau nilai IKPA kalau total adalah 100 di kolom J ya Bapak Ibu, 100 dikurangi 1,25, maka di bulan Februari adalah 98,75. Nah, bagaimana kalau penilaian reformulasi ini yang lebih detail di tahun 2022 untuk belanja pegawai. Belanja pegawai antara rencana dan realisasi ini kolom E dikurangi kolom A dibagi per kolom A ya. Kolom E berapa? 0 dikurangi 1 min 1 ya dibagi A. Nah, ini tetap ya seperti 1 bagi 1 tetap 100%. Kemudian 52 juga demikian halnya belanja barang kepada belanja barang. Nah, ini rumusnya sudah ada ya Bapak Ibu sekalian, bisa nanti dihitung kalau bisa dirumus di Excel kan supaya otomatis nanti akan menjumlahkan sendiri. Nah, ini kalau kita rata-rata 200 antara 51 tambah 52 yang belanja pegawai tambah belanja barang, ini totalnya 200. Tetapi rata-ratanya kan ada 53-nya juga. Jadi 200% dibagi 3, maka rata-rata deviasinya adalah 66,67. Nah, kemudian untuk menghitung berapa rata-rata deviasi sampai dengan bulan, tetap juga kita perhitungkan ya Bapak Ibu sekalian antara perolehan IKPA yang di bulan pertama tadi adalah 100, kemudian juga kita perhitungkan juga dengan di bulan Februari. Jadi ini lebih rigid. Kalau kita bandingkan keseluruhan dari Januari sampai November, nah nilai akhir di bulan November kalau dengan perhitungan tahun 2021 itu nilainya November ini 10 ya, 10,66. Sedangkan untuk perhitungan tahun 2022 ini dapat nilai 84,20. Lebih mencerminkan keadilan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berkenaan dengan reformulasi halaman 3 DIPA ini diharapkan dapat mendorong motivasi ya ketercapaian kinerja. Jadi benar-benar dihitung berapa 52 di bulan ini, harus tentunya kita harus tertib dan mentaati dengan rencana sendiri. Kenapa 1 bulan hanya boleh 1 kali misalnya. Nah, itu kita juga upayakan tidak ada revisi kembali berkenaan dengan yang telah kita tetapkan. Kemudian juga mendorong akurasi penilaian kerja sampai level jenis belanja. Dan yang ketiga, mengantisipasi hal-hal yang kira-kira capaiannya yang sangat rendah. Memang Bapak Ibu sekalian, saya yakin banyak pertanyaan dari satker-satker. Ternyata walaupun indikatornya cuma 8, ternyata semakin rumit. Nah, Bapak Ibu mungkin ini karena hal yang baru dan bahkan tadi di Omspan pun belum dimunculkan
mungkin kita belum bisa bercerita terlalu banyak karena bagaimana sih hasil yang sesungguhnya nanti muncul akan formula yang sesungguhnya akan nampak di Homespan. Saya kira itu Bu Desi dan teman-teman yang saya hormati. Baik, Pak. Mudah-mudahan tidak menambah bingung ini kawan-kawan ini dari 8 Makin jelas, indikator. Pak. Ya, saya kira itu dulu Bu Desi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nas yang telah mengisi penjelasan mengenai indikator IKPA yang pertama dan kedua, yaitu revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir pada sampai saat ini ya, tapi kami ingatkan jangan lupa untuk mengisi formulir absen yang telah kami sampaikan pada grup Satker dan juga secara Japri. Mohon agar mengisi absen dan juga nanti akan kami update lagi link tree-nya agar Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner akan sosialisasi atau BIMTEK ini dan juga ada post-testnya. Nanti apabila kami sudah menginfokan, mohon agar segera diisi. Baik, sebelum kita mengakhiri BIMTEK ataupun pemaparan mengenai IKPA ini, saya membuka kesempatan terakhir bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Nanya Mbak. Ya, silakan Bapak. Ini Mbak mau nanya yang tadi yang dalam setiap triwulan itu kan cuman yang supaya hasil IKPA maksimal tadi kan ada 1 kali revisi DIPA ya. Iya, benar. Nah, itu maksudnya revisi DIPA yang dimaksud di sini apakah revisi DIPA yang digital stamp-nya berubah atau kalau misalnya kayak misalnya kita mau pemutakhiran itu kan pakai usulan revisi DIPA, apakah masuk yang seperti itu atau seperti apa penjelasan yang 4 tadi Mbak? Oke, bentar. Mungkin Pak Nas bisa menjawab mengenai indikator revisi DIPA tadi. Bisa diulang lagi pertanyaannya tadi dari Bapak siapa Pak? Dari Pak Devri. Oh, Pak Devri, dari BPS Bengkulu Selatan. Bisa diulang Pak, mohon maaf. Oh, diulang lagi? Iya, Oke. iya. Ini yang mau tanya tentang revisi DIPA yang katanya tadi supaya nilai maksimal revisi DIPA-nya itu Ya. ada 4. Iya. Nah, Maksimum 1 kali. yang dimaksud dengan revisi DIPA ini nih, revisi DIPA kalau misalnya sekedar pemutakhiran, kan pemutakhiran itu kan pakai usulan revisi DIPA. Iya, Terus benar. pemutakhiran halaman 3 DIPA itu juga revisi DIPA. Iya. Maksud saya kalau misalnya dibatasi 4 kayaknya susah tuh. Kayak kebetulan kami juga kayaknya yang paling sering lah untuk revisi DIPA. Nah, penjelasan revisi yang dimaksud oleh yang tadi 4 itu apakah yang digital stamp-nya yang tidak berubah atau seperti apa gitu? Yang digi stamp-nya itu berubah. Kan kalau digital stamp-nya itu kan berubah kalau misalnya kayak yang kode 213 terus 315-nya itu digital stamp-nya itu yang dipegang itu revisi DIPA, usulan revisi DIPA-nya, atau 4 itu untuk jatah jangan sampai digital stamp-nya berubah, atau penjelasannya seperti apa tepatnya gitu. Oke. Baik, kalau Ya, bisa langsung kami jawab, Mbak. Iya, Pak. Ya. Kami coba untuk ini menjawab. Panas. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kita menjaga agar nilai IKPA kita itu tetap konsisten tinggi, khususnya terkait dengan revisi ya, Bapak. Tadi kita revisi yang dimaksud apakah revisi yang mengakibatkan DS kita berubah atau tidak berubah. Pedomannya ini Bapak Ibu yang berkenaan dengan 14 indikator itu loh. Yang tadi kami sampaikan apabila sudah ditentukan jadi lebih rigid lagi 14 indikator. Bisa ditayangkan Bu Desi yang 14 hal
Ya, ini. Yang tadi, barusan, sebelumnya. Yang tadi ada 14 hal. Ya, ini. Jadi, revisi ini Bapak yang yang kita perhitungkan apakah pemenuhan belanja operasional, penyelesaian pagu minus dan sebagainya. Kalau menyangkut ini dan pagu awal dan akhir itu tetap, maka itu diperhitungkan. Sedangkan jika pagunya berubah, maka tidak diperhitungkan. Tetapi kalau hanya perubahan halaman 3 DIPA, menurut hemat kami itu tidak termasuk, Bapak. Perubahan halaman 3 DIPA saja ya, Bapak ya. Perubahan perencanaan saja ya. Jadi tidak mengubah apa-apa yang berkenaan dengan kode-kode perubahan ini. Saya kira itu apakah bisa dipahami, Pak? Iya, Pak. Ya, berarti memang khusus untuk yang jenis kode revisi yang 1 sampai 14 ini aja, Pak ya, berarti. Iya, 1 sampai 14 ini. Apa jika Bapak selain kurang salah kode satu jenis ini, revisi. kemudian pagu awal dan pagu akhir tetap, maka akan diperhitungkan. Tetapi jika ada perubahan pagu, nanti tidak diperhitungkan. Nah, kemudian juga kalau revisi halaman 3 DIPA itu sebetulnya kan perubahan perencanaan saja, Pak. Tidak mengubah apa yang ada di dalam. Oh ya, Ya. ya. Jelas Pak berarti Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Nas. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Baik, sepertinya tidak ada lagi dan cukup sangat jelas. Demikian acara pembinaan teknis penilaian IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022. Kami dari KPPN Mana mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga kehadiran Bapak Ibu dan juga Pak Nas yang telah berkenan mengisi ataupun menjadi narasumber untuk indikator yang pertama dan kedua. Demikian acara kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya juga mohon izin kepada Bapak Ibu untuk yang terakhir kali, di mana hari ini merupakan hari terakhir saya bertugas di KPPN Mana, karena saya akan pindah tugas ke KPPN Batam. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang, Sama-sama Mbak Desi. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan. Mbak Desi. Sama Desi. Terus di tempat Tugas tempat yang baru. Terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga kerjasamanya di tempat selama baru, ini. Mbak Desi. Sama siapa? Koreksi nasib Mbak Desi. Semoga Sukses terus ya Bapak Ibu. Ya, Mbak. Itu juga Mbak. Bapak Nanti Desi. apabila ada pekerjaan yang belum selesai dari sayanya, misalnya seperti kemarin ya, di Sprindak ataupun Bawaslu Luma, ataupun Bapak Ibu yang satker lainnya, jangan segan ataupun ragu-ragu untuk menghubungi saya di nomor pribadi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya Bu. Terima kasih. Oke, kita saya end dulu ya Bapak Ibu. Kapan mulai pindahnya Bu Desi? Ya Pak, besok udah berangkat. Besok berangkat ya? Ya. Iya. Lagi. Ya. Selamat Aduh. jalan, Mbak. Bincang kita antat belum kan itu, selesai Dang, sama Bu itu, Desi. Dang. Ya Pak. Dang, Hah? minta antat kan Asgo dari Ah, kawal. mana? Minta travel Pak. Kayak Fadil kayak tadi. Oke deh, saya live dulu ya Bapak Ibu. Ya, Semangat Mbak. Terima kasih. selalu. Ya. Bu Desi tolong japri persyaratan yang belum ikut bendahara, sertifikasi bendahara Bu Desi. Oke, nanti saya kirimkan ya Pak di grup. Oh ya, ditunggu ya Bu Desi. Baik, selamat siang. Selamat siang, Mbak.